Belum genap Heru menjabat seminggu, benang kusut warisan Anies mulai terurai. Ya, belum genap seminggu PJ Gubernur DKI Budi Heru menjabat. Rasanya ada perbedaan yang sungguh kontras antara Heru dan Anies. Ada yang bilang dipimpin Heru, anggap saja sedang dipimpin oleh Ahok. Terserah sih kalau mau berpikiran seperti itu. Beda yang paling kentara adalah Heru kerap koordinasi dengan pihak lain. Misalnya Heru bertemu dengan Menteri PUPR Pak Basuki untuk melanjutkan normalisasi sungai karena butuh pembebasan lahan. Pemprov DKI bebaskan lahan. Kementerian PUPR lakukan normalisasi. Sinergi dua pihak, tapi di era Anies sepertinya sengaja dihambat. Pembebasan lahan tak kunjung dilaksanakan, kalaupun ada sangat lambat. Selanjutnya, revitalisasi kawasan Monas. Anies diduga merevitalisasi seenaknya, sehingga ratusan batang pohon jadi korban. Baru-baru ini Heru bertemu dengan Erick Thohir, dan rencananya kawasan ini akan didesain ulang sehingga lebih hijau. Berikutnya adalah soal transportasi publik. Ini juga masuk dalam satu masalah utama yang harus diatasi oleh Heru, sesuai apa yang dikatakan Jokowi. Selesaikan masalah banjir dan macet. Selain bahas tentang desain ulang kawasan Monas dengan Erick Thohir, mereka membahas integrasi seluruh transportasi umum di DKI Jakarta, mencakup MRT, LRT, KRL, kereta bandara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar mempermudah akses penumpang. LRT, MRT, komuter lain, kereta cepat, dan kereta bandara ini akan menjadi satu kesatuan nanti. Inilah sinergi yang kita akan dorong sama-sama. Semua yang sudah dibangun jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama, kata Erick Thohir. Sinergi transportasi umum di DKI bisa meningkatkan kerjasama antara pemerintah DKI dan pemerintah pusat. Tidak mungkin masyarakat didorong menggunakan transportasi umum jika integrasi antar moda transportasi tidak bersinergi. Besok, Pak Heru akan ke Kemenhub, dan kita akan sinergikan pelayanan transportasi publik secara maksimal. Tidak mungkin mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, tapi kereta api dan lainnya tidak menjadi pilihan utama, katanya. Sinergi di atas jarang terjadi di era Anies. Anies seolah mau bekerja sendiri, merasa sudah pintar dan mampu mengatasi permasalahan di Jakarta seorang diri. Tapi parahnya, Anies tidak becus bekerja. Dia tak becus, tapi merasa mampu dan pintar. Hasilnya, Jakarta amburadul di beberapa aspek. Semua pihak bekerja sendiri-sendiri. Sedangkan Heru terlihat mau bekerja sama dengan kementerian lain agar masalah di Jakarta cepat ditangani. Dalam kurang dari seminggu, perbedaan yang kontras ini sudah jelas terlihat. Saya juga berpikir ini seperti Anies mau ditabok berulang kali karena kebijakannya yang bergerak sendiri. Balai Kota dibuka kembali, normalisasi sungai akan dilanjutkan, TGUPP ditiadakan, integrasi transportasi umum, desain ulang kawasan Monas, dan lain-lain. Kalau ini berhasil dan menampakkan hasil bagus, Anies bakal tenggelam. Bayangkan, kalau 2 tahun kerja maksimal, hasil kerja Anies akan terlihat semakin receh. Dengan demikian, wajar saja kalau ada yang merasa terganggu dengan kehadiran Heru. Mereka bukan takut dengan Heru, tapi lebih takut kinerja Anies terlihat murahan. Mereka takut kebobrokan masa Anies terkuak satu persatu. Kalau kebijakan dan pekerjaan atasi banjir dan macet, mungkin agak sulit menampakkan diri. Hasil dalam 2 tahun ke depan, tapi banyak kebijakan lain dari Anies yang bisa dihantam dengan kebijakan lain yang lebih baik. Heru bukannya ingin menjadi lebih baik dari Anies. Heru tidak berpolitik. Heru hanya menjalankan tugas sesuai arahan. Dirinya dievaluasi setiap 3 bulan sekali oleh Kemendagri. Setelah 1 tahun akan ada penilaian dan keputusan apakah akan lanjut jadi PJ Gubernur DKI atau digantikan oleh orang lain. Heru berpacu dengan penilaian seperti siswa yang bersiap menghadapi ujian kompetensi. Secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap pencitraan Anies. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.